Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, kami dikasihi Tuhan, kami luar biasa, kami sehat, kami kuat, kami sembuh, semua doa kami dijawab karena Tuhan baik. Kami yang di sini, yang di rumah, menyiapkan seluruh keberadaan kami, mata kami, hati kami, telinga kami tertuju padamu Tuhan. Yang setiap kami melihat Engkau, mendengar suara-Mu, merasakan hadirat-Mu. Puaskan kami Tuhan dalam hadirat-Mu, karena kami mau bertemu dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami menolak segala hal yang bukan dari Tuhan. Kami hanya inginkan Engkau. Kuasa-Mu, kebenaran-Mu, itu yang termanifestasi saat kami mengangkat tangan menyembah Engkau, saat kami menyanyikan pujian buat Engkau. Penyembahan yang lahir dari hati, itu yang akan kami berikan Tuhan, karena kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau. Semua yang terbaik dari diri kami buat Yesus, penyelamat hidup kami, Bapa kami, Tuhan kami, sahabat kami yang ajaib, yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari mulai tutup mata, mulai nyanyikan penyembahan-Mu buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, akan aku bersyukur buat hari yang Kau beri. Ya sekarang. Katakan aku punya iman bahwa hari esok penuh harapan.
kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus ada di dalam kami. Kami milik-Mu. Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam hati kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Engkau berkuasa. Tuhan, setiap hari kami mau mengandalkan Engkau karena kami tidak mampu Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu segala sesuatu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami terima dalam nama Yesus kami terima. Yes God, yes God, yes God. Sama-sama katakan amin. Angkat tanganmu dua-dua dan katakan aku terima. Aku terima Tuhan. Kebenaran yang Yesus katakan kami terima. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Terima, ku terima.
Engkau berkuasa dan bergerak di dalam hidupku. Sekali lagi Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dan bergerak dahsyat di dalamku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Suaramu Bapa, lebih
katakan, yes aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memerintah di dalam hidupku, di dalam hatiku. Ku bersyukur, itulah yang terbaik. Ku bersyukur Engkau berharga.
Terima kasih Yesus. Kami memuja Engkau. Kami memuja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hadirat-Mu yang sangat kuat di tempat ini. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Jamah semua kami yang hadir di sini maupun dari rumah tempat kediaman umat-Mu. Jamah mereka. Ajari kami Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Thank you buat worship team. Merasakan sungguh atmosfer kuasa Allah yang luar biasa di tempat ini. Amin saudara. Sangat luar biasa. Saudara, saya punya beberapa pengalaman tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya lupa persis tahunnya, tetapi tidak lama. Belum lama, artinya mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika pada hari Sabtu, bukan hari Sabtu, hari kebangkitan Minggu ya. Nah, seseorang menghubungi saya dan mengatakan, "Tante, tolong doakan saya karena dia mengalami sakit saraf kejepit. Dan dia telah pergi ke 3 dokter dan semua dokter mengatakan harus operasi. Tapi dia tidak mau operasi karena menurut cerita orang itu bahwa ada sekitar 2 atau 3 orang di lingkungan kerabatnya yang operasi mati semua. Jadi dia tidak mau operasi. Nah, kemudian dia katakan sakitnya itu luar biasa. Dia tidak bisa tidur dengan cara berbaring, tetapi dia akan tidur sambil duduk. Dia katakan sedikit gerakan aja itu seperti disayat. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, ini sakitnya melebihi sakit orang yang bersalin. Padahal dia tidak pernah bersalin kan. Dia nggak tahu rasa bersalinnya seperti apa ya. Tapi menurut dia lebih sakit daripada orang yang bersalin. Lalu pada hari Minggu dia datang. Kira-kira dia duduk di daerah situ. Di kursi sebelah kanan, daerah kanan itu. Lalu saya sedang berkhotbah dan ketika saya selesai berkhotbah, saya memanggil dia maju ke depan. Dia naik di atas panggung ini yang masih bentuknya lama. Lalu saya memanggil Pak Yuli. Pak Yuli yang rambut putih itu, hamba Tuhan yang sangat dicintai Tuhan. Saya bilangin letakkan tangan dan doakan. Pada saat itu juga pria ini sembuh sempurna 100% sampai hari ini tanpa operasi. Ya. Terjadinya di hari Paskah. Lalu hari Paskah yang kemarin, saudara ingat Paskah yang kemarin itu pada hari Minggu. Dalam kebaktian yang pertama, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan untuk pertama kalinya saya ajak kita berdoa untuk tanah di depan. Masih ingat kata-kata saya mengatakan saya hanya minta kita berdoa supaya orang lain tidak beli tanah itu dan gereja beli tanah itu. Itu hari Minggu. Dan hari Selasa kerabat dari pemilik tanah itu pergi ke gereja dan meminta gereja membeli tanah itu. Dari Minggu sampai itu adalah hari yang sangat menegangkan. Hari Selasa, hari Rabu kami rapat di Aken, saudara tahu itu benar-benar mustahil. Karena tanah itu ditawarkan 1,7 bukan 1,7 juta ya, 1,7 M. Dan duit itu kurang lebihnya 200. Bayangkan saudara, pada hari Rabu itu sudah deal. Lalu saya pulang ke rumah sampai gak bisa tidur. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Sampai gak bisa tidur, ya nangis ya tertawa, ya nangis ya tertawa. Sampai saya merasa terlalu berat kepala saya potong rambut saya ya. Mungkin ini gara-gara rambut terlalu panjang ya, sampai saya
pusing terus. Sebetulnya saya tidak kerja. Yang kerja itu adalah para diaken. Kasih tepuk tangan buat mereka. Saya dari sini berterima kasih kepada para diaken. Saya juga berterima kasih untuk tim manajemen gereja. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman hamba Tuhan yang semuanya begitu luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada jemaat yang memberikan kepercayaan kepada pimpinan gereja. Sehingga saudara-saudara tahu bahwa walaupun ini sedang diproses di notaris, tapi saya sudah ngomong kepada driver, itu kalau kalian buat parkir, tolong pohon mangganya jangan ditebang supaya kita bisa panen. Saudara ngerti nggak? Ini yang namanya berbahagialah yang percaya walau tidak melihat. Dan saya mengatakan kepada saudara-saudara kemarin bahwa apa yang sulit tidak berarti tidak bisa. Ya, saya sampai sudah catat tanggalnya, ya. Saya membuat catatan tentang bagaimana, dan benar saudara, saya sangat yakin bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan sebuah awal yang baru, a new beginning, permulaan yang baru. Dan saya mengatakan ini adalah sebuah awal yang baru. Dan saudara bersiap-siap untuk mengalami banyak keajaiban jikalau saudara berani percaya walaupun tidak melihat. Amin. Nah, ini sebetulnya ayat-ayat ini masih berhubungan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Kita baca sama-sama 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Ini persoalannya, tidak lihat tapi bisa percaya. Ini ilmu loh saudara. Kalau saudara bisa sampai pada level ini, saudara bisa percaya walaupun tidak melihat. Bahkan tanah yang mahal kayak gitu bisa saudara. Saya tanya jujur, saudara pengen punya uang tapi tanpa Tuhan, atau punya Tuhan tapi tanpa uang? Hah? Saya udah tahu jawabannya, ya. Jadi kita memang pintar ya, pengen dua-duanya, ya punya Tuhan, punya uang, ya. Tapi itu belum namanya iman, ya. Gini, iman itu sesungguhnya kenapa berbahagia mereka yang percaya walau tidak melihat, karena itu adalah iman. Kalau sesuatu yang sudah dilihat baru percaya, itu bukan iman. Contohnya begini, saya pulang ke rumah, lalu saya melihat sekarung beras isinya 25 kilo. Lalu saya katakan, saya percaya saya bisa makan sampai akhir bulan. Iman? Itu bukan iman. Lo tinggal cuci beras, masukin rice cooker, jadi nasi. Dan kalau saya ukur misalkan sehari kami makannya setengah liter, maka lebih dari sebulan berasnya masih bisa dimakan. Saya tidak perlu beriman untuk sesuatu yang sudah saya lihat. Come on, do you understand? Amin? Halo? Amin? Tetapi pada saat saudara tidak mempunyai beras, namun saudara percaya bisa makan, itu baru namanya iman. Oke? Masih di sini semuanya? Itu dia. Jadi peristiwanya ini flashback waktu Yesus bangkit, kemudian murid-murid melapor kepada teman-temannya, Yesus sudah bangkit. Lalu salah satu muridnya yaitu Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas luka di paku di tangannya itu, dan sebelum aku memasukkan tanganku atau jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali enggak percaya. Lalu beberapa hari kemudian, waktu pintu terkunci, Yesus muncul di dalam ruangan itu. Lengkap. Saya suka saudara. Saya pikir kenapa Yesus tetap membawa luka abadinya. Setelah bangkit masih tetap dengan luka yang sama. Supaya kalau saudara menjerit karena luka, dia bilangin, aku ngerti kowe. Are you here? Masih di sini? Amin. Setiap kali dia lihat luka itu. Apakah waktu kita ketemu Yesus masih ada luka itu? Saya nggak tahu, tapi itu luka yang dibawa ketika kebangkitan, masih ada bekasnya. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang
tidak melihat tapi bisa percaya. Haleluya. Nah, karena itu adalah iman. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya satu hari saudara dapat bonus liburan ke New York, Amerika Serikat. Saudara diberitahu oleh atasan saudara karena saudara bekerja over target, lalu saudara dapat liburan ke Disneyland atau ke New York. Saudara diperlihatkan tiketnya, sudah siap. Bulan depan, apa yang saudara lakukan, Bapak Ibu? Sudah pernah ke New York? Bu, sudah belum? Sama. Saya yakin ibu akan mulai belajar keras berbahasa Inggris. Ya, betul ya? Kalau enggak bisa tersesat di sana. Ya, kalau saudara pergi ke luar negeri ya yes no, ya saudara harus bisa dikit-dikit lah. Kalau enggak saudara terpisah dari rombongan, saudara hilang itu enggak bisa ngomong, saudara mau makan aja enggak bisa ngomong ya. Jadi pasti saudara mulai googling tentang New York. Saudara lihatin seperti apa kotanya, jalan-jalannya, hotel-hotelnya, hotel yang premium seperti apa, hotel-hotel mewah seperti apa, di sana orang makan seperti apa yang dimakan. Saudara mulai mempelajari semua itu tentang New York. Iman itu seperti saudara punya tiket menunggu waktu untuk berangkat ke New York. Saudara harus punya iman untuk melihat realisasi dari janji-janji yang maha dahsyat di dalam Alkitab. Amin. Tiketnya untuk melihat janji yang luar biasa yang saudara klaim siang dan malam. Tiketnya adalah percaya walaupun tidak melihat. Semakin kita melihat hal-hal yang kelihatan, kita semakin ditarik ke bawah. Betul ya? Seperti Petrus ketika dia terus berfokus kepada gelombang itu, dia mulai ditarik ke bawah dan tenggelam. Jadi ketika saudara bermaksud untuk membuat gambar dari Gunung Merapi, maka saudara harus mencari angle-angle yang bagus. Gunungnya satu, tapi angle yang berbeda akan menghasilkan gambar yang berbeda. Kalau Bapak Ibu pergi ke Prambanan, di Candri Prambanan, di tengahnya itu sudah diatur di posisi itu. Kalau saudara ambil gambar di situ, saudara misalnya berdiri begini, lalu kamera diarahkan dari sana, maka di belakang saudara kelihatan semua bangunan candi secara utuh. Jadi kalau saudara tanya gimana caranya aku ini bisa percaya walaupun aku nggak lihat. Nah ini tentang bagaimana fokus saudara. Itu seperti ketika istri saudara ngomel, saudara jangan pergi ya. Kalau pergi nanti dia ngomelnya di sosmed ya. Jadi kalau dia ngomel, tetap di situ, tapi jangan pikirkan tentang dia. Pikirkan mantan kek, siapa kek gitu ya. Sebab kalau semakin engkau fokus dengan kata-katanya itu semakin panik, semakin kesel saudaraku. Jadi tentang fokus pikiran saudara adalah tentang apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Ya, itu adalah iman. Ya itu tadi yang saya kasih contoh. Kalau saudara membeli rumah, saudara membayar DP-nya. Tidak ada pengembang membangun rumah saudara sebelum ada perjanjian dan membayar DP. Setuju? Setuju ya Pak ya? Belum bayar DP kok dapat rumahnya dibangun? Enggak. Tapi sebelum rumah itu mulai jadi, saudara membayar DP dulu, lalu saudara sebutin semuanya. Nanti rumah saya 2 lantai, pakai lift. Ya, pakai lift buat apa ya? Ada kolam renang, ada taman, ada gazebo. Pantry-nya harus seperti apa, kompornya seperti apa. Saudara sudah membayangkan semua itu selagi lokasi itu masih tanah. Oke? Lalu saudara bayar DP. Pleng. Lalu saudara cerita ke orang-orang. Saya punya rumah di Merapi View.
Iki rumah belum berwujud. Tapi saudara sudah. Iman itu adalah DP-nya. Sebelum saudara melihat semua mimpi saudara menjadi nyata, saudara harus punya iman. Amin. Dalam 2 Raja-Raja pasal 7, 6 dan 7. Saudara baca ayat 6, pasal 6, pasal 7 supaya nyambung. Ben-Hadad Raja Aram mengepung Samaria. Samaria itu kerajaan utara, Israel utara. Dan selama beberapa waktu lamanya terjadi kelaparan yang parah di dalam kota itu. Dan Raja Israel bilangin, ini mesti gara-gara Elisa. Elisa apa Elia? Tapi Nabi bernubuat. Besok kira-kira waktu segini sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. Lalu pesan itu disampaikan kepada raja. Ajudan raja berdiri di sebelah, lalu dia jawab, nimpali. Lihat, sekalipun Tuhan bikin langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Lalu Elisa mengatakan, ya seperti yang kamu katakan itu terjadi. Besok hal itu benar-benar terjadi. Keadaan kelaparan dan Nabi Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan besok jam segini akan terjadi, dan itu peristiwanya terjadi ya. Kalau saya cerita kisahnya, suatu mujizat terjadi di mana Tuhan membuat kegemparan di perkemahan orang Aram. Lalu mereka lari meninggalkan perkemahan, makanan-makanan, daging kaleng, ikan kaleng, ya semua ya. Semua makanan gandum, roti bertumpuk-tumpuk. Lalu 4 orang kusta menemukan situasi itu, melapor ke kota dan terjadilah peristiwa itu. DP dari apa yang saudara rindukan adalah iman. Iman adalah percaya walau tidak melihat. Artinya mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang dirinya dan tentang dirimu. Say yes. Jadi ketika Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, saudara mempercayainya. Walaupun saudara enggak melihat. Amin. Iman itu bukanlah mengingkari fakta. Bukan kita menganggap tidak ada sama sekali fakta. Walaupun hari-hari saudara buruk, walaupun saudara sedang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi iman itu membuat saudara memilih untuk tetap menaati Tuhan. Walaupun saudara sangat menderita, saudara memilih untuk percaya dan tetap taat kepada Tuhan. Itu namanya beriman. Karena iman itu, percaya itu pilihan bukan perasaan. Say yes. Walaupun perasaan kacau balau, walaupun situasi menghancurkan, tetapi saudara memilih untuk percaya. Sekali lagi, iman itu bukan perasaan. Kalau saudara saat ini mengalami terbelit hutang, siang malam telepon berdering, tiap hari orang berdiri di depan rumah nagih hutang, dan saudara tahu saudara tidak punya untuk membayar, itu adalah fakta. Tetapi iman dalam situasi itu pun saudara tetap percaya Tuhan baik, saudara tetap percaya, dan karena engkau percaya engkau memilih untuk taat, engkau memilih untuk tidak merampok bank, engkau memilih tidak untuk merampok sertifikat mertua dan mencari uang dengan sertifikat itu. Itu namanya kita beriman. Oke, amin. Tidak boleh tidur ya guys, sayangku. Jika kamu tidak dapat melihat tangannya, percayalah pada hatinya. Ia terlalu baik untuk melalaikan saudara. Seorang bapak pernah cerita ke saya, anaknya mungkin 4 saya kira. Waktu anak-anaknya kecil dia bilangin,
Kalau saya pulang ke rumah dan sore hari, malam hari ketika anak-anak sudah tidur, saya lega sambil berkata dalam hati, syukur mereka semua sudah makan. Kalau sampai ada anak gak makan, apa seorang ayah tidak merasa bersalah? Dengarkan baik-baik, engkau tidak bisa membangkitkan rasa bersalah di hati Bapa Surgawi. Kalau engkau tidak melihat tangannya bekerja, percayalah hatinya. Itu adalah iman. Baca sama-sama 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah dilihat itu bukan iman. Kalau orang bangun rumah, yang pertama dibangun adalah lift, atapnya atau alasnya, dasarnya. Sebelum saudara misalkan hari-hari sudah berpikir bagaimana aku bisa satu hari punya rumah, saya sudah mendoakan pokok-pokok doa saudara. Dan saya juga membaca doa-doa saudara, berdoa untuk bisa punya rumah, saudara berdoa untuk bebas hutang, saudara berdoa untuk keluarga saudara. Dan saya suka mendoakan pokok doa ini, tujuannya apa? Setiap kali saya membaca pokok doa saudara, saya jadi tahu, oh si A itu anaknya 3. Karena saudara tahu lebih dari 900 orang ada di gereja ini dan cabang-cabangnya ya. Jadi saya nggak hafal semua anak-anak kecil. Saudara punya bayi, nanti saya lupa lagi namanya siapa ya. Yang Jessica itu nggak cuma satu, yang Tasya itu banyak sekali, yang Endang banyak sekali. Tapi waktu saudara kasih pokok doa saudara, saya mendoakan saudara sampai oh si Endang ini anaknya ini, namanya ini ya. Dia sekarang mahasiswa, gitu saya taunya ya. Tahu dari pokok doa. Dasar daripada apa yang saudara harapkan itu adalah iman. 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan itu diupahi. Saya senang sekali semalam ikut kebaktian Pasca kaum muda di sini dan sangat luar biasa. Kami mengalami perayaan yang luar biasa ya. Nah, saya lihat dari video karena saya setelah khotbah pulang ya. Lalu saya lihat dari video ketua kaum mudanya membagi-bagikan hadiah ya. Hadiahnya adalah untuk siapa yang memuji Tuhan itu lebih sungguh-sungguh. Saya lihat mereka maju depan sambil menari-nari ya. Bahwa saudara, kalau saudara sungguh-sungguh, Tuhan berjanji ngupahi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya saudara itu juga diupahin. Kurang baik apa? Surga mah gratis, tapi kalau saudara lakukan apa saja yang membuat saudara yakin saudara bersungguh-sungguh dengan Beliau. Saudara lakukan apa saja yang menyebabkan engkau lebih mengasihi Dia, lebih menghormatinya, lebih trust and obey. Haleluya. Amin. Apakah saudara junta ada di sini? Ya. Ada? Ya, saya mau menyanyikan lagunya. Ini lagu dari seorang saudara brother Junta Elnusa Kesawa, Songgolangit, bumi dan segala isinya. Makanya dia nggak bisa gemuk karena Songgolangit ya. Jadi kecil ya, energinya habis untuk Songgolangit dan bumi. Mari ya. Dia membuat sebuah lagu yang sangat indah. Kalau saudara mau lagu ini, liatin YouTube saya. Saya sudah nyanyikan di YouTube. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, lewati lembah yang kelam, Kaulah gembalaku. Kau yang berjanji memegangku selalu, lewati malam yang gelap, lebih dari
pemenang, tak pernah tinggalkan ku sendirian. Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Semuanya akan indah bersamamu. Kaulah pemegang nafasku, Kau Tuhan yang ku perlu. Sama-sama ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Brother Junta. Sama-sama kita nyanyikan. Hanya kasih-Mu tak berkesudahan, lewati lembah yang kelam, Kaulah gembalaku. Kau yang berjanji memegangku selalu, lewati malam yang gelap, lebih dari pemenang. Yes, tak pernah tinggalkan ku sendirian. Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Semuanya akan indah bersamamu. Kaulah pemegang nafasku, Kau Tuhan yang ku perlu. Sekali lagi, tak pernah tinggalkan ku sendirian. Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Semuanya akan indah bersamamu. Kaulah pemegang nafasku, Kau Tuhan yang ku perlu. Thank you Mas Junta. Walaupun saudara belum melihat, one day itu akan dirilis untuk saudara. Asal saudara bisa percaya. Kenapa orang berbahagia jika mereka percaya walaupun mereka tidak melihat? Karena yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan sementara. Kita lihat ayatnya, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu sementara. Coba kita rinci, apa saja? Yang tidak kelihatan, Allah yang kekal. Firman-Nya kekal, surga itu kekal, keselamatan itu kekal. Lah yang sementara itu apa? Sakit penyakit sementara, amin? Sementara, sakit itu kekal. Mati yo selesai. Ya toh? Wis mati yo selesai. Penyakit ya orang melu neng swargo. Apalagi yang sementara. Kekurangan kita itu sementara. Oke? Kau sudah sedang mengalami tahun-tahun yang sukar, pas aja. Selalu pas aja. Pas butuh ada. Enggak butuh enggak ada. Ya. Bikin saudara senam jantung aja. Penderitaan juga sementara. Problem itu sementara. Hutang itu juga sementara. Say yes. Penderitaan, kesulitan, penyakit, masalah, problem. Itu ada expirednya, ada tanggal kadaluarsanya. Benar gak? Saudara pasti sudah melewati banyak tahun dengan banyak kesusahan. Saudara sering tidak tidur karena masalah itu, tapi kan udah lewat. Yang kekal adalah hanya Tuhan dan firman-Nya. Langit dan bumi lenyap, tapi perkataan Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Cuman itu aja Tuhan dan firman-Nya. Surga yang mulia, Roh Kudus, Tuhan Yesus, mereka
adalah kekal. Nah, saudara, menurut ilmuwan, tubuh manusia itu mengandung 7 oktilium atom. Atom adalah elemen yang terkecil dari seluruh benda, bahkan yang ada di seluruh alam semesta ini. Ya, oke? Setidaknya sampai hari ini atom itu terkecil. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada atom, memuat atom. Kalau saudara punya uang 7 oktilium, udah. Itu hilang nggak ngerti loh saudara ya. Saking banyaknya. Orang ngerti itu saudara. Saudara tumpuk. Ada yang ambil satu tumpuk itu orang ngerti. Saudara nggak bisa hitung ulang lagi. Banyak sekali itu kalau itu duit. 7 oktilium atom ini kalau dipadatkan, hasilnya adalah 1 butir debu. Bilang sebelahnya nggak usah belagu. Kamu dikempesin tinggal 1 debu aja. Chill. Kamu kalau dikempesin itu 1 butir debu nggak kelihatan. Ya. Sekarang kita mari liatin tentang susunan tata surya kita. Ya. Surya itu matahari, ya, dia bosnya. Karena semua yang lain harus berputar-putar mengelilingi dia. Bosnya adalah matahari. Ini adalah sistem tata surya kita, ya, sistem solarnya itu muter mengelilingi big boss namanya matahari. Karena dia memiliki massa yang sangat besar dan karena massanya besar, gaya tariknya juga besar. Jadi dia narik semua benda-benda di sekitarnya termasuk bumi untuk beredar-edar mengelilinginya. Walau begitu matahari adalah satu dari kurang lebih 200 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu yang kalau kita keluar malam hari kita nonton, ya, yang kelihatan. Yang kelihatan dari Klaten, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Amerika, itu galaksi Bima Sakti. Itu muatannya kurang lebih 200 miliar bintang-bintang. Yang besarnya bisa jutaan kali dari matahari. Matahari itu cuma salah satu dari 200 miliar. Jadi kalau dibandingkan di dalam galaksi Bima Sakti, ini matahari Raiso ngomong. Gak ada apa-apanya. Kecil. Kalau dia di antara ini orang-orang ini yang muter orang-orang ya, planet-planet ini termasuk bumi. Itu ya dia seperti bos, tapi kalau dia sudah ada dalam galaksi gak ada apa-apanya. Masih ada bintang-bintang yang lebih besar. Bima Sakti, galaksi Bima Sakti itu hanya 1 dari 2 triliun galaksi. Yang baru yang kita tahu adalah galaksi Andromeda. Ya. Apalagi ya? Selain Andromeda apalagi? Ya udah saya nggak tahu banyak gitu. Bima Sakti yang kita tahu, Andromeda. Dia cuma 1 dari 2 triliun saja. Tapi dahsyat masifnya luar biasa. Besarnya luar biasa. Walau begitu sebesar apapun alam semesta selama masih menempati ruang dan waktu tidaklah maha kuasa. Tidak ada amin. Sehebat apapun alam semesta ini masih menempati ruang dan waktu. Dan ketika benda-benda yang saya sebutkan selama masih ada dalam ruang dan waktu. Benda-benda langit itu kan ada waktunya. Ada wilayahnya, dia ada di mana? Dia enggak. Oke? Selama masih ada dalam ruang dan waktu tidak maha kuasa. Dengarkan saya, hutang itu tidak maha kuasa, problem tidak maha kuasa, penyakit tidak maha kuasa. Yang maha kuasa adalah Allah yang maha kuasa. Setan tidak maha kuasa, setan tidak maha hadir, penyakit tidak maha kuasa, kekurangan tidak maha kuasa, tidak ada yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia berdaulat, dia mengontrol seluruh kehidupan alam semesta ini termasuk diri saudara.
Dan kalau seperti saya katakan, dikempesin saya ini cuman jadi sebutir debu. Sulitnya apa? Tuhan mengurus satu butir debu. Saya jangan sekilo debu saya bisa ngurusin. Saudara jalan melempar satu kresek isinya debu, saya bisa bersihin, dipel selesai. Nempel di jendela kaca, saya bisa ceret, hilang, selesai. Saya ngurusin debu 1 kilo bisa. Tuhan ngurusin satu butir debu bisa enggak? Tuhan mengontrol seluruh atom yang ada di alam semesta ini. Dan semua itu sudah diatur sempurna. Letak bumi itu pas. Kalau lebih dekat sedikit dengan matahari meleleh. Ada anak tanya kepada ibunya, "Ma, kenapa matahari cuma 1?" Mamanya bilangin, "Matahari 1 kamu wes gosong kaya ngono. Apalagi mataharinya 2. Kalau dekat dikit aja meleleh. Tapi kalau jauh, terlalu jauh, beku kita kayak di freezer. Langsung jadi es batu kita ini. Betapa ajaibnya Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Betapa mulia dan dahsyatnya. Semua yang lain itu enggak kekal, saudara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Kontrolnya atas hidupmu kekal. Kasihnya kekal kepada saudara. Amin. Tidak ada tanggal kedaluarsanya. Seorang suami bertengkar dengan istrinya. Karena apa? Gara-gara suaminya nyari tanggal kedaluarsa surat kawin. Gak ada. Kok gak ada tanggal kedaluarsanya? Allah satu-satunya yang berada di luar ruang dan waktu yang maha kuasa. Bangga betul punya Tuhan seperti itu. Bangga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, kenapa orang yang bisa percaya walau tidak melihat itu berbahagia? Karena yang tidak kelihatan adalah kebaikan yang disimpan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita lihat ayatnya ya. 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Alangkah limpahnya. Kalimat itu menunjukkan sesuatu yang tidak terbatas. Jadi dia tidak menyebutkan kebaikan Tuhan itu sekarung. Tapi dia saking tidak bisa mengukurnya, dia bilang alangkah limpahnya disimpan, saudara. Ketika saudara melewati hari-hari buruk, saudara ingatlah Tuhan menyimpan kebaikan untuk saudara. Jadi tidak boleh saudara menggerutu. Amin. Tidak boleh saudara mengomel. Saudara tidak perlu bertanya, Tuhan, adakah kebahagiaan? Kalau bahagia itu ada kapan giliranku? Gak usah tanya kapan. Yang penting adalah trust and obey. Sebab ia menyimpannya kepada mereka yang takut akan Dia. Apakah engkau seorang yang takut akan Tuhan? Saudara harus punya rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Dia benar-benar indah. Sebelum saya naik ke atas, bahkan beberapa saat waktu saya duduk di situ, Roh Tuhan berbicara di dalam hati saya. Jangan tidur ya, sayang. Saudara goyang-goyang badan saudara supaya saudara bangun. Jangan saudara lewatkan firman Tuhan itu. Sayang, ini yang bisa mengubah nasib saudara. Tuhan berbicara kepada saya, seseorang di sini telah menghabiskan banyak tahun dalam banyak kekalahan, banyak penderitaan. Tapi hari ini Tuhan ingin berbicara kepadanya. Sampai saya menangis di situ. Akan ada datang masanya, waktunya dalam tahun-tahun ini. Tuhan akan pulihkan dia sampai dia lupa dengan penderitaannya. Seperti seorang perempuan yang melahirkan anaknya. Sebelum bayi itu lahir dia kesakitan. Orang bilang perempuan melahirkan itu 1001 penyakit rasanya. Sakitnya gak ada di dunia.
Padahal dia melahirkannya bukan di planet ya, di dunia, adanya di dunia. Tapi begitu bayinya lahir, semua sakit itu lenyap karena sukacita dan kegembiraan. Saudara tahu Yakub, pada waktu Yakub dibawa ke Mesir, bertemu dengan anaknya, dan suatu hari anaknya memperkenalkan dia dengan Firaun. Lalu Firaun tanya, Pak D, Yosua ini pun pintan. Lalu Pak D bilangin, Morris enggak ngerti. Pak, umurmu berapa? Lalu Pak Yakub bilangin, umurku 130. Kejadian pasal 46 ya, 46-47. Tapi tahun-tahunku itu buruk semua. Waktu dia mengatakan buruk semua, saya kira kemudian seperti slide diputar di kepalanya. Semua pengalaman buruk, ditipu mertua sampai 10 kali. Kerja banting tulang tidak dihargai. Seperti itu kan. Dia ingat semua. Bagaimana anaknya laki-laki, anaknya perempuan Dina diperkosa oleh Sikem. Pangeran dari Sikem. Dan suatu hari saudara kandung dari Dina itu melakukan satu siasat. Kemudian membunuh semua pria itu dengan cara disuruh sunat. Katanya sunat nanti mereka akan menikah. Begitu disunat, langsung hari ketiga sedang parah-parahnya sakit. Kemeng-kemengnya mereka bawa pedang, hajar mati semua. Dia ingat semua pengalaman-pengalaman sebagai seorang pelarian. Ketika suatu hari anaknya laki-laki Yusuf dikabarkan sudah mati, dimakan binatang buas. Mereka membawa itu jubahnya penuh darah. Oh, hancur hatinya. Dia tidak pernah melihat anak kesayangan. Anak ini lahir dari istri tercintanya, yaitu Rahel. Kesayangannya mati dimakan binatang buas. Tapi saudara tahu waktu dia pergi ke Mesir, Tuhan kasih dia 17 tahun adalah tahun penyembuhan, di mana Yakub lupa dengan penderitaannya. Tuhan simpan kebaikan untuk Yakub. Selama 130 tahun ini orang pilihan Allah. Dia melihat malaikat lebih sering daripada papanya Ishak. Dia sering melihat malaikat, dia sering dikunjungi malaikat. Tapi hidupnya sengsara juga 130 tahun, banyak susahnya daripada senangnya. Tapi Tuhan simpan kebaikan itu. Dikasih pada waktu yang tepat. Kalau saudara sedang kenyang habis makan, terus saya bilang, Pak saya ajak makan. Gimana Pak? Tapi pada saat Bapak puasa, Esther 3 hari, lapar, lemes. Orang datang bawa sop Pak Min, wanginya itu dong. Ini mesti Pak Min, ini pas Pak Min. Senangnya bilang terima kasihnya gak mungkin sekali. Terima kasih Bu Sarah, terima kasih. Tapi kalau kenyang banget Pak, kita jajan gak tertarik. Tuhan simpan kebaikan itu pada waktunya. Daud sudah kabur dari tanah leluhurnya. Zaman segitu orang Yahudi tidak bisa pergi dari tanah leluhurnya. Waktu dia di Gua Adulam, seorang nabi mengatakan kembali ke tanah Yehuda. Dia balik. Tapi finally dia sudah putus asa. Dia bilang pada akhirnya nanti aku mati juga di tangan Saul. Lalu dia nyebrang ke Raja Gad. Dikasihlah Siklak. Lalu Siklak terbakar. Kalau saudara berada di situasi itu, wajar kalau dia berpikir semua rencana Tuhan sudah bubar. Sampai dia bisa ngomong, ujung-ujungnya aku akan mati di tangan Saul. Itu berarti dia sudah gak ingat lagi tentang rancangan Tuhan. Dia sudah putus asa. Dia sudah tidak ada harapan lagi. Lalu Siklak itu terbakar dan Tuhan menyiapkan istana di Hebron. Dan kemudian di Yerusalem. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan bagi orang-orang yang takut akan dia. Jun, di mana? Sini Jun, kita nyanyikan bagian terakhirnya. Atau semua aja naik kita nyanyikan lagunya gampang. Come on. Tuhan menyimpan kebaikannya untuk kita. Kita nyanyi lagu itu ya, lagunya Brother Junta Kesawa El Nusa. Mengapa saudara latih percaya saudara ya? Saudara tanya kenapa gereja bisa mendapatkan tanah itu?
Itu karena kita percaya sebelum melihat. Dan saya sungguh bersyukur buat orang-orang hebat di gereja ini. Yang bisa berpikir, saya terima kasih. Saya itu gak kerja apa-apa, ngerti gak? Malah yang mumet sampai telung dino itu kepala saya kayak dicenceng. Mikir piye carane, tapi orang-orang hebat itu memang firman Tuhan mengatakan, rancangan terlaksana kalau penasihat banyak. Banyak orang dengan ilmunya, dengan masukannya, akhirnya apa yang tidak pernah dilihat mata disediakan Tuhan, tidak pernah didengar telinga. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, lewati lembah yang kelam, Kaulah gembalaku. Kau yang berjanji memegangku selalu, lewati malam yang gelap, lebih dari pemenang. Sama-sama. Tak pernah tinggalkan ku sendirian, Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Yes, semuanya akan indah bersamamu. Kaulah pemegang nafasku, Kau Tuhan yang ku perlu. Siapa di antara saudara, saya nggak tahu, tapi jelas Tuhan menaruhnya di hati saya. Kalau engkau bisa menangkap pesan ini, kau melihat sekeliling hutang bejibun, mungkinkah aku bisa lepas? Please, atur fokus saudara. Cari angle yang tepat. Lupakan. Saudara harus berpegang di sini. Saudara melihat pernikahan saudara berantakan, perbaiki angle fokus saudara. Saudara lihat anak-anak gak aturan, gak ada masa depan, gak bisa sekolah, perbaiki fokus saudara. Oke? Dan kalau saudara ada di sini, saudara tangkap apa pesan yang Tuhan taruh di hati saya. Orang itu adalah seorang pria. Seorang pria yang tidak muda. Tidak muda lagi. Tapi saya tidak tahu siapa. Waktu kita sedang menyembah Tuhan, Tuhan taruh di hati saya. Kalau engkau bisa mempercayai ini, engkau telah melalui jalan yang sulit. Masa-masa yang sangat sukar. Tadi pagi saya tidak mendengar apa-apa. Hari ini saya mendengarnya. Hanya kasih-Mu, mari berdiri, tak berkesudahan, lewati lembah yang kelam, Kaulah gembalaku. Kau yang berjanji memegangku selalu, lewati malam yang gelap, lebih dari pemenang. Tak pernah tinggalkan ku sendirian, Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Semuanya akan indah bersamamu. Kaulah pemegang nafasku, Kau Tuhan yang ku. Yang terakhir dari hati saudara. Oh, tak pernah tinggalkan ku sendirian, Kau ada di setiap waktu, hadir di hidupku. Semuanya akan indah bersamamu. Kaulah pemegang nafasku, Kau Tuhan yang ku perlu. Mari saudara angkat tangan, saya berdoa untuk saudara. Asal engkau bisa percaya saja walau tidak melihat. Itu ilmunya.
tahun ini akan ada permulaan yang baru. Karena kuasa kebangkitan Kristus ini bukan sebuah slogan, saya sudah melihatnya berkali-kali. Ya Bapa, Kau tahu Tuhan, seseorang di antara kami adalah seorang pria yang Engkau katakan di dalam hatiku telah melewati masa-masa yang sukar dalam hidupnya. Sampai yang dia ingat semata-mata adalah penderitaannya. Namun Tuhan akan membuatnya seperti Yakub. Tuhan akan memberkati dia dengan sisa umur yang dipenuhi dengan kemuliaan, kebahagiaan sampai dia melupakan semua penderitaannya. Aku meminta supaya itu terjadi baginya di tahun ini. Tuhan, berikanlah permulaan yang baru bagi kami semua di tempat ini. Kami percaya kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kami, memberikan awal yang baru di hidup kami. Mungkin itu adalah suatu peluang pekerjaan. Mungkin itu adalah pemulihan dalam pernikahan kami. Mungkin itu adalah suatu terobosan bagi anak-anak kami. Mungkin itu adalah waktu di mana kami bisa mengembalikan hutang-hutang kami dan bebas dari hutang. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami mungkin selama ini pas-pasan. Kami seperti senam jantung setiap saat. Tuhan sudah menyimpan banyak kebaikan untuk kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, kita memberikan persembahan kita. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Engkau telah janjikan. Saya minta saudara berdiri dan saya harus menaikkan terima kasih kepada Tuhan untuk doa kita minggu yang lalu. Bapa, kami ingin berterima kasih kepadamu untuk tanah di depan. Sungguh luar biasa bagaimana itu menjadi milik gereja. Kami tidak bisa membayangkannya. Kami hanya dapat mengatakan terima kasih. Kalau 1,7 M bisa selesaikan, maka Engkau akan membangunnya menjadi youth center. Sehingga anak-anak muda kami bisa mempunyai rumah kedua untuk mereka. Tempat di mana mereka bisa berlari, mereka bisa mendapatkan rekan, mendapatkan konseling, mereka bisa bermain, mereka bisa mempunyai komunitas yang sehat. Terima kasih untuk persembahan-persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Apapun yang ku
kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Amin. untuk kebaikan-Mu yang begitu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Amin. Ajari kami Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari Engkau. Amin. Tanamkan di dalam hati kami firman-Mu Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk dapat melakukannya di dalam setiap Amin. langkah kami. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia. Kami bawa ke dalam doa kami Bapak Amin. Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Aruf Mahri. Kiranya Engkau memberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau berikan perlindungan di dalam keluarganya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan di dalam menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa untuk para petinggi negara dari tingkat pusat sampai tingkat RT. Amin. Kiranya Tuhan juga beri kekuatan, hati yang penuh dengan damai sejahtera di dalam menjalankan tugasnya. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di sini, dimanapun mereka berada, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam masalah, yang sedang dalam sakit penyakit, yang ada di rumah maupun di rumah Iya, sakit. Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Iya, Tuhan. Kami perlukan belas kasihan dan perhatian Tuhan. Kabulkanlah apa yang mereka butuhkan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk Kuning yang saat ini berada di rumah sakit. Kiranya Ya, Engkau Tuhan, dalam nama memperlancar Yesus. pengobatannya. Tuhan, Engkau beri jamah. kekuatan kepada keluarga yang menjaganya. Haleluya. Sebentar apabila kami hendak berpisah satu dengan yang lain, kami mohon Tuhan menjaga kami, lindungi kami di dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker sampai tiba di tempat kediaman saudara.